Hari kedua dan luar biasa, lapangan cukup. Skuad Timnas Indonesia baru lengkap menjelang laga kontra Palestina. Hal ini sedikit menjadi kendala, tapi pelatih Shin Tae-yong tetap optimistis dengan timnya. Timnas Indonesia akan menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023. Sebanyak 26 pemain dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya mulai 6 Juni. Meski begitu, skuad Timnas Indonesia tidak komplit sejak awal. Beberapa pemain dari Persija Jakarta, PSM Makassar, dan anggota klub-klub luar negeri baru bergabung belum lama ini. Kondisi ini dinilai Shin Tae-yong menjadi kendala buat timnya dalam membangun chemistry antar pemain. Meski begitu ia tetap yakin dengan kualitas anak-anak asuhnya yang sudah ia panggil. Kalau dihitung-hitung dari pertama memang lama juga, tapi skuad lengkap baru sebentar. Jadi waktu sangat sedikit untuk persiapan, kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan, Selasa, 13 Juni 2023. Dalam persiapan, para pemain bekerja keras semuanya. Ini bagus dalam persiapan menghadapi Palestina, ujarnya menambahkan. Sejumlah pemain yang baru bergabung adalah Witan Sulaiman dan Rizky Ridho dari Persija. Reza Arya Pratama, Yacop Sayuri, dan Yance Sayur dari PSM. Sementara pemain-pemain dari klub luar negeri yang menyusul bergabung adalah Jordi Amat, Sadil Ramdhani, Pratama Arhan, Shane Patinama, Asnawi Mangkualam, dan Elkan Bagot. Adapun pemain naturalisasi Sandy Walsh sudah gabung sejak TC hari pertama, tapi tak akan bisa tampil karena mendapat cedera di latihan. Indonesia versus Palestina digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023. Kick-off dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi laga pertama Indonesia dalam FIFA Matchday bulan Juni 2023. Garuda akan bersua Argentina di Jakarta selepas pertandingan kontra Palestina. Palestina punya ranking lebih baik daripada Indonesia. The Lions of Canaan saat ini menduduki posisi ke-93 dunia, sedangkan Indonesia 149. Indonesia dan Palestina sudah 2 kali bertemu di level senior. Pertemuan pertama terjadi pada laga persahabatan di Stadion Manahan, Solo, tahun 2011. Pratama Arhan optimistis bisa membantu timnas Indonesia untuk mengalahkan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo pada 14 Juni 2023 mendatang. Selain Pratama Arhan, aksi pemain naturalisasi Shane Patinama sangat dinantikan saat berlaga bersama timnas Indonesia saat melawan Palestina dan Argentina. Di sisi lain, Pratama Arhan mengaku telah mengetahui gaya bermain Palestina. Optimisme Arhan tetap meninggi, meski baru bergabung dengan pasukan Garuda pada 11 Juni 2023 lalu. Kendati begitu, dia telah menganalisis permainan Palestina lewat video pertandingan. Saya sudah mengetahui cara bermain calon lawan, karena sudah diberikan video rekaman pertandingannya, kata Arhan mengutip situs resmi PSSI. Sesampainya di Surabaya, Arhan langsung mengikuti latihan secara penuh. Pemain Tokyo Verdy itu mengaku tak mendapati masalah dengan kebugarannya. Beruntung, pada hari tersebut, pelatih Shin Tae-yong tak memberikan latihan dengan intensitas yang tinggi. Kondisi saya tidak ada masalah. Makanya saya langsung latihan penuh. Latihan tadi juga tidak terlalu tinggi intensitasnya, ujar Arhan. Bagi Arhan, hal yang perlu dilakoni pasukan Garuda untuk memetik kemenangan di Stadion Gelora Bung Tomo adalah menjalankan taktik sesuai arahan Shin Tae-yong. Semoga skema nanti melawan Palestina bisa berjalan baik. Teman-teman juga sudah mulai berkumpul, semoga bisa meraih hasil terbaik, kata Arhan. Di sisi lain, skuad timnas Indonesia di pemusatan latihan sebenarnya belum lengkap. Shane Patinama baru dijadwalkan tiba di Surabaya pada Selasa, 13 Juni 2023. Hal itu diungkapkan asisten pelatih, Nova Arianto. Dia menyebut Mark Klok dan kawan-kawan dalam kondisi bugar. Hanya Sandy Walsh yang dipastikan batal tampil karena cedera. Tinggal Shane besok tiba. Semua dalam kondisi baik. Tapi, kalau Sandy tidak bisa main, ujar Nova kepada IDN Times.
Dua pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri alias pemain luar negeri hari ini tiba di Surabaya untuk pemusatan latihan jelang FIFA Matchday. Dua pemain luar negeri timnas Indonesia ini adalah Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat. Ada satu nama lagi yang bakalan menyusul mereka berdua, yakni Shane Patinama. Patut kita nantikan aksinya nanti. Informasi tersebut diketahui dari unggahan kedua pemain tersebut pada Minggu, 11 Juni 2023, malam WIB, dan Senin, 12 Juni 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Asnawi Mangkualam memposting dirinya yang akan terbang dari Korea Selatan menuju Indonesia dengan transit terlebih dahulu di Singapura. Ex-pemain PSM Makassar ini terbang langsung dari Korea Selatan usai membela Jeonnam Dragons melawan Chungbuk Cheongju pada Minggu, 11 Juni 2023. Sedangkan untuk Jordi Amat memposting unggahan paspor dan tiket pesawat dari Malaysia ke Indonesia dalam Instagram Stories-nya. Dengan bergabungnya mereka, diketahui tinggal Shane Patinama yang belum bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Surabaya. Sekadar informasi, Timnas Indonesia akan jalani laga FIFA Matchday pertama pada 14 Juni 2023 melawan Palestina. Kemudian untuk laga FIFA Matchday kedua, Timnas Indonesia akan melawan juara Piala Dunia 2022, Argentina pada 19 Juni 2023 mendatang. Di sisi lain, kedatangan Argentina berserta Lionel Messi memang membuat semua orang menyoroti laga Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Alhasil, ketika muncul kabar Argentina akan menurunkan lapis kedua serta absennya Messi, langsung menjadi perhatian semua pihak. Kabar yang membuat supporter Timnas Indonesia sedikit kecewa adalah Lionel Messi hanya sampai di Cina. La Pulga dikabarkan tidak akan berangkat ke Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2023. Melansir dari Albiceleste Talk, Gaston menyebutkan Argentina tidak akan menurunkan skuad inti saat menghadapi Timnas Indonesia. Ide staf pelatih adalah memainkan skuad Piala Dunia melawan Australia, terang Gaston. Sedangkan tim rotasi akan memainkan laga melawan Indonesia. Albiceleste Talk juga menambahkan, jika 11 pemain yang bermain di saat melawan Australia, kemungkinan 11 pemain tadi tidak akan dimainkan saat melawan Timnas Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa semua pemain yang dibawa oleh Lionel Scaloni juga harus diberikan menit bermainnya. Melawan Timnas Indonesia memang dirasa cukup hanya menurunkan pemain lapis kedua, agar mereka mendapatkan menit bermain. Sempat dikabarkan cedera, Shane Patinama kembali dimainkan sejak menit awal oleh Viking FK dalam laga lanjutan pekan ke-10 Liga Norwegia. Itu menandakan kalau Shane Patinama baik-baik saja. Tak ada cedera yang berarti. Di laga sebelumnya pada Rabu, 7 Juni 2023, lalu ketika tak bermain penuh Shane Patinama membawa Viking FK menang 2-1 atas Fredrikstad di babak 32 besar Piala FA Norwegia. Terbaru bek sayap andalan Viking FK itu bermain penuh dan hasilnya Shane Patinama kembali mampu membantu timnya meraih kemenangan 3-1 atas Sarpsborg, Minggu, 11 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. Hal tersebut menjadi modal bagus bagi Shane Patinama sebelum berangkat ke Indonesia untuk dua laga FIFA Matchday. Pemain yang sejak lama menantikan debutnya untuk Timnas Indonesia itu diperkirakan langsung menuju ke Indonesia sesuai pertandingan. Shane Patinama tampak meninggalkan jejak komentar di unggahan Elkan Bagot yang sudah lebih dulu bergabung untuk persiapan Indonesia versus Palestina, 14 Juni 2023, mendatang. Sampai jumpa segera, tulis Shane Patinama. Kemungkinan jadwal kedatangan Shane Patinama sangat mepet dengan laga pertama FIFA Matchday. Itu berarti debutnya boleh jadi terjadi saat laga Indonesia versus Argentina yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni mendatang. Sejumlah penggawa tim nasional di mancanegara mendapatkan hasil bervariatif bersama klub masing-masing sepanjang pekan kemarin yang merupakan laga terakhir sebelum kompetisi diliburkan terkait kalender FIFA. Shane Patinama dan Jordi Amat mampu mempertahankan konsistensi permainan, sehingga membawa tim mereka meraih kemenangan. Sedangkan nasib tidak bagus didapat Asnawi Mangkualam Bahar dan Pratama Arhan. Pemain naturalisasi ini menuai hasil positif dalam dua pertandingan sepanjang pekan kemarin di tengah kabar dirinya dibekap cedera ringan. Tampilnya Patinama di dua laga ini menunjukkan sang pemain dalam kondisi bagus.
Lionel Messi diserbu di Instagram miliknya setelah beredar kabar bahwa ia tidak akan ikut rombongan timnas Argentina ke Jakarta untuk pertandingan FIFA Matchday. Kabar tersebut beredar setelah jurnalis ESPN Argentina, Leo Paradiso membuat cuitan di Twitter miliknya pada Sabtu, 10 Juni 2023. Messi tiba di Beijing dan mendatangkan keramaian. Informasi eksklusif. Diperkirakan dia hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia, tulis Leo Paradiso di Twitter.